Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Kembali kita bertemu dengan pembelajaran sejarah Indonesia wajib khusus untuk kelas 10 IIS dan 10 MIA. Pada pertemuan ini kita sudah sampai pada KD yang ketiga, yaitu menganalisis asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, ya. Oke, kita masuk ke materi. Kalian baca nanti dengar keterangan ibu ini nak, baca modul, baca PowerPoint yang ibu bagikan nanti, dan ambil lagi di akun ibu, karena di sana lebih banyak materi-materi yang serupa, ya. Pahami itu semua nak. Dah, sekarang kita masuk asal usul bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Selatan. Di mana itu Yunan, Bu? Yunan bukan Yunani ya nak ya, tetapi dari Cina, ya. Nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Yunan, itu masuk ke wilayah Indonesia melalui dengan dua periode, ya, dua periode. Periode yang pertama dimulai pada tahun 1500 sampai 2000 Masehi, sebelum Masehi, masuk rombongan imigran dari luar ke Nusantara yang dikenal dengan masuknya suku bangsa Proto Melayu. Suku bangsa Proto Melayu ini atau suku bangsa Melayu tua itu masuk ke wilayah Indonesia. Nah, nanti bisa kalian lihat jalur persebarannya dari peta itu, dari jalur timur, ya, dari jalur timur masuk dari Cina ke Vietnam nanti dia ke Formosa atau Jepang sekarang, tiba nanti ke Filipina tiba di Maluku tiba di Sulawesi dan menyebar ke seluruh Indonesia lainnya. Suku bangsa Proto Melayu ini membawa kebudayaan ke Indonesia berupa kapak genggam, ya, kapak botol, kapak apa namanya lagi, kapak lonjong dan kapak persegi. Maaf ya nak ya, lupa ibu sedikit. Nah, masuknya suku bangsa Proto Melayu ini, sisa-sisanya di Indonesia masih kita lihat seperti, maaf ya sayangnya, suku bangsa Papua, suku bangsa Dayak, suku bangsa Nias. Itu adalah keturunan dari suku bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Nah, dengan apa mereka ke Indonesia, Bu? Yang pertama dengan jalur jalan kaki. Pada masa kala Pleistosen, di mana permukaan bumi dilapisi oleh es, ya, semua lapisan bumi sangat suhu pada waktu itu sangat dingin sekali. Lapisan bumi diselubungi oleh es, tidak ada lautan, tidak ada apa-apa, ya, semuanya hanya es. Maka mereka berpindah berjalan kaki, ya. Lalu pada saat es mencair pada zaman Holosin, mereka datang berpindah ke Indonesia itu dengan memakai perahu. Perahu yang mereka pakai ada dua, perahu bercadi dan perahu penisi. Perahu penisi adalah perahu berlayar yang umumnya sekarang dipakai oleh masyarakat Bugis di Makassar. Kalau perahu bercadik
kita juga pakai nak pergilah ke muara, ada perahu yang ada bambu kiri kanan itulah yang disebut dengan perahu bercadi ya nak ya. Suku bangsa Proto Melayu ini disebut juga nanti ya nak ya suku bangsa ras apa namanya, maaf ya, kita Ibu minta maaf ya, mereka kita lanjutkan lagi bangsa Proto Melayu masuk dari jalur timur membawa kebudayaan yang namanya kapak persegi, kapak persegi dan kapak lonjong. Kalau dia masuk dari daerah arah barat, yaitu dari Semenanjung Kera turun ke Malaysia, nanti Malaysia tiba di Sumatera, dari Sumatera ke Pulau Jawa dan ke pulau lainnya ya nak ya. Lalu masuk gelombang yang kedua, gelombang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ke Indonesia kurang lebih pada tahun 500 atau 600 sebelum Masehi. Gelombang yang kedua ini dikenal dengan masuknya suku bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda. Pada waktu itu orang-orang Austronesia bergerak dari Teluk Tonkin, terus nanti dia melewati Malaka sampai nanti ke Malaysia Barat ya nak ya, lalu menyebar ke Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan dan ke seluruh wilayah lainnya. Suku bangsa dari Detro Melayu ini disebut juga nanti suku bangsa Melanesoid. Sementara suku bangsa Proto Melayu tadi, Melayu tua, disebut juga dengan suku bangsa atau ras Mongoloid. Suku bangsa Detro Melayu ini yang sampai ke Indonesia atau sisa-sisanya sekarang, itulah dia yang dikenal dengan suku bangsa Minang, Melayu, Bugis, dan Jawa. Suku bangsa yang termasuk dalam suku bangsa ras Melayu Muda atau Detro Melayu adalah suku bangsa Minang, Melayu, Jawa, Bugis. Enak ya? Itulah asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yang akhirnya nanti menyebar di seluruh wilayah Nusantara yang terdiri dari beberapa suku dan beberapa bahasa ya. Nanti persebaran nenek moyang itu dari daerah Vietnam Utara itu nak, bisa juga kita terjemahkan menurut beberapa ahli nanti bagaimana masuknya ke wilayah Indonesia berdasarkan penyebaran bahasa yang dikemukakan oleh Hi Keren ya nak ya, Hi Keren sangat-sangat gagah orangnya itu ya, Hi Keren dia kan. Lalu yang disampaikan ada yang dilihat dari hasil kebudayaan yang mereka bawa, yaitu kapak genggam, kapak lonjong, kapak persegi. Berdasarkan persebaran itu dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia berasal dari Vietnam Utara gitu ya nak ya. Lalu ada lagi menurut sejarawan Indonesia, kata sejarawan Indonesia yaitu Muhammad Yamin. Kata Muhammad Yamin, bangsa Indonesia berasal dari
wilayah Indonesia sendiri. Apa dasarnya dia mengatakan itu? Yaitu banyaknya terdapat situs-situs galian manusia purba di Indonesia, yaitu di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Demikian materi kita, nanti Ibu share di grup. Jangan lupa buka akun Ibu, jangan lupa di like, di subscribe, jika perlu hidupkan loncengnya. Jadi kalau ada materi yang Ibu masukkan, cepat kalian ketahui. Jangan tunggu perintah dari Ibu, nak. Dan Ibu tidak ingin kalian kekurangan sumber dari dalam belajar. Ambillah sumber apapun selama itu masih berhubungan dengan pelajaran. Tetap semangat ya nak. Semoga pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita bisa bersua, kita bisa bertemu, bercanda, dan belajar sambil berkreasi. Tetap semangat ya nak ya. Ibu sangat menyayangi kalian. I love you all. Cahyo.